wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Nidaul Aulia dari kelas A1 dengan NIM 2510501120. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reaksi substitusi dari mata kuliah Kimia Organik 1. Reaksi substitusi adalah reaksi kimia di mana satu gugus atom digantikan oleh gugus atom lain. Secara umum dapat dituliskan sebagai Y bereaksi dengan Rx, kemudian Y menggantikan X sehingga berbentuk Rx, Ry, dan X terlepas. Pada reaksi ini terdapat dua peran penting, yaitu gugus yang masuk dan gugus yang keluar. Gugus yang masuk disebut nukleofil, sedangkan gugus yang keluar disebut leaving group. Inti dari reaksi substitusi adalah terjadinya pertukaran posisi antara kedua gugus tersebut. Substitusi nukleofilik terjadi ketika nukleofil yang kaya elektron menyerang atom karbon yang terikat pada leaving group. Serangan ini menyebabkan ikatan antara karbon dan leaving group putus, lalu terbentuk ikatan baru dengan nukleofil. Alkil halida merupakan substrat yang paling sering mengalami reaksi substitusi. Hal ini karena atom karbon yang terikat pada halogen bersifat elektrofilik, sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Leaving group adalah gugus yang meninggalkan molekul saat reaksi berlangsung. Leaving group yang baik adalah gugus yang stabil setelah terlepas, biasanya merupakan basa lemah. Semakin kuat suatu basa, maka semakin buruk kemampuannya sebagai leaving group. Sebaliknya, basa lemah lebih stabil sehingga lebih mudah meninggalkan molekul dan menjadi leaving group yang baik. Nukleofil adalah spesies kimia yang kaya akan elektron dan memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ini yang digunakan untuk menyerang atom karbon pada substrat. Semua nukleofil adalah basa, namun tidak semua basa merupakan nukleofil yang baik. Hal ini karena nukleofilisitas berkaitan dengan kecepatan reaksi sehingga kebasaan berkaitan dengan keseimbangan reaksi. Nukleofilisitas dipengaruhi oleh muatan, ukuran atom, dan jenis pelarut. Dalam banyak kasus, nukleofilisitas meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan, misalnya iodida lebih nukleofilik dibandingkan klorida. SN1 merupakan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler, artinya kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substrat, bukan nukleofil. Reaksi SN1 berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan karbokation yang merupakan tahap paling lambat dan menentukan kecepatan reaksi. Tahap kedua adalah serangan nukleofil terhadap karbokation tersebut. SN1 umumnya terjadi karena alkil halida tersier karbokation yang terbentuk lebih stabil. Reaksi ini juga didukung oleh pelarut polar protik. SN2 adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi substrat dan nukleofil, sehingga melibatkan dua spesies dalam tahap penentu kecepatan. SN2 berlangsung dalam satu tahap di mana nukleofil menyerang dari satu sisi belakang karbon. Serangan ini menyebabkan terjadinya inversi konfigurasi yang dikenal sebagai Walden inversion. SN2 biasanya terjadi pada alkil halida primer karena hambatan steriknya kecil. Semakin besar hambatan sterik, maka semakin sulit reaksi SN2 berlangsung. Perbedaan utama antara SN1 dan SN2 terletak pada mekanisme reaksi, jumlah tahap, keberadaan karbokation, serta orde reaksi. Dua reaksi dapat terlihat sama secara persamaan reaksi, namun kenyataannya dapat mengikuti mekanisme yang berbentuk tergantung pada kondisi reaksi dan jenis substrat. Mekanisme reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain struktur alkil halida, kekuatan nukleofil, jenis pelarut, dan konsentrasi reaktan. Dalam menggambarkan mekanisme reaksi digunakan panah lengkung untuk menunjukkan perpindahan pasangan elektron. Semua muatan formal harus ditampilkan dengan jelas. Panah lengkung selalu dimulai dari pasangan elektron dan bukan dari atom atau proton. Panah ini menunjukkan pembentukan atau pemutusan ikatan. Kesalahan yang sering terjadi adalah penggunaan panah yang tidak tepat, seperti memindahkan proton bukan elektron atau tidak menunjukkan pasangan elektron. Terdapat berbagai jenis panah reaksi, antara lain panah satu arah untuk reaksi irreversible, panah dua arah untuk kesetimbangan, dan panah resonansi. Demikian penjelasan mengenai reaksi substitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.